Pemerintah Donald Trump resmi shutdown setelah Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan pada Selasa malam waktu setempat. Pemirsa, pemerintahan Amerika Serikat resmi shutdown setelah Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan tepat waktu. Imbas terjadinya shutdown, Partai Republik dan Demokrat kini saling tuding dan menyalahkan satu sama lain atas penutupan operasional pemerintah. Gedung Putih menyalahkan Partai Demokrat sebagai penyebab penutupan operasional pemerintah Amerika Serikat atau government shutdown. Pemerintah Donald Trump resmi shutdown setelah Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan pada Selasa malam waktu setempat. Di laman resminya, Gedung Putih memajang waktu durasi pemerintah shutdown dengan tulisan Democrat have shutdown the government. Partai Republik dan Demokrat kini saling tuding dan menyalahkan satu sama lain atas penutupan operasional pemerintah. Pemungutan suara di Senat berakhir dengan suara 55-45 atau kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan. Kebentuan anggaran ini terjadi setelah Partai Demokrat bersikeras agar subsidi layanan kesehatan diperpanjang di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau. Pasalnya dalam RUU anggaran yang dibahas, subsidi kesehatan ini akan kadaluarsa. Sementara Partai Republik menolak permintaan Demokrat karena ingin RUU anggaran bersih tanpa tambah persyaratan. Pasca kebuntuan anggaran ini, Partai Republik pun disebut telah minta pertanggungjawaban anggota Parlemen Demokrat karena tidak mencegah penutupan pemerintah. Ketua DPR Mike Johnson juga menuding Demokrat yang menyebabkan penutupan pemerintah. Sebaliknya, Partai Demokrat justru menyalahkan Partai Republik atas kebuntuan ini. Sebagai catatan, shutdown pemerintah Amerika Serikat merupakan kondisi ketika sebagian lembaga pemerintahan federal harus berhenti beroperasi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja tepat waktu. Tahun fiskal 2025 Amerika Serikat berakhir pada tanggal 30 September tengah malam. Jika tidak ada mufakat, maka pemerintah tak punya dana legal untuk membiayai operasional. Adapun dampak dari shutdown diantaranya yakni penutupan sebagian kantor layanan publik hingga penutupan museum dan taman nasional. Pegawai federal non-esensial juga akan dirumahkan tanpa gaji. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, harga emas melesat ke rekor tertinggi pada Rabu didorong pelemahan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya permintaan aset safe haven setelah pemerintah Amerika menghentikan sebagian besar operasinya. Data tenaga kerjaan yang lebih lemah dari perkiraan turut memperkuat ekspektasi bahwa The Federal Reserve akan memangkas suku bunga bulan ini. Harga emas spot naik 0,1% menjadi $3.861 per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor 3.895. Sementara harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 0,6% menjadi $3.897. Adapun shutdown pemerintahan Amerika Serikat akibat kebuntuan politik antara Kongres dan Gedung Putih berpotensi menunda publikasi sejumlah indikator ekonomi, termasuk laporan ketenagakerjaan non-pertanian yang dijadwalkan pada Jumat. Kondisi ini menambah ketidakpastian bagi pasar. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global. Pemirsa, bursa Wall Street menguat pada Rabu, didorong rally sektor kesehatan yang menutup kekhawatiran pasar terhadap data ketenagakerjaan swasta yang lebih lemah dari perkiraan serta ketidakpastian imbas government shutdown Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,09% menjadi 46.441. Kemudian indeks S&P 500 menguat 0,34% ke level 6.711 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,42% ke posisi 22.755. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa membukukan rekor tertinggi dipimpin lonjakan saham sektor kesehatan setelah kesepakatan Pfizer dan pemerintah Amerika Serikat meredakan ketidakpastian di industri farmasi. Investor juga mencermati dampak dimulainya government shutdown Amerika Serikat, di mana pemirsa indeks Stoxx 600 ditutup melesat 1,15% ke level 564,62.
Kemudian indeks FTSE 100 Inggris mencapai rekor tertinggi, melampaui 1,03% ke level 9.446. Dan indeks DAX Jerman menguat 0,98% ke posisi 24.113. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di perdagangan Rabu setelah menguat mencoba mendekati level 8.100-an. Pemberat datang dari saham perbankan Big Caps di tengah masifnya aksi net sell asing. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,21% di level 8.043,82 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG sempat menguat signifikan dengan mencoba mendekati level 8.100 di level 8.093. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor teknologi melesat 4,93%, sektor barang konsumen siklikal naik 1,41%, dan sektor barang baku menguat 1,37%. Sementara sektor barang konsumen non-siklikal turun 1,03%, sektor transportasi dan logistik melemah 0,97%, dan sektor keuangan koreksi 0,69%. Saham Bank Jumbo jadi pemberat IHSG dengan melanjutkan koreksi dalam. Saham BBRI turun 2,31% di level Rp3.810 per saham dan bebani IHSG minus 14,9 indeks poin. Saham BBCA ditutup melemah 1,64% di level Rp7.500 per saham dan beratkan IHSG di 8,96 indeks poin. Saham BBNI ditutup melemah 1,22% di level Rp4.050 per saham, bebani IHSG di 1,79 indeks poin. Di luar saham perbankan, saham Aman ditutup turun 3,81% di level Rp6.950 per saham dan tahan laju IHSG di 8,66 indeks poin. Selanjutnya saham DSSA ditutup melemah 0,66% di level Rp105.500 per saham, beratkan IHSG di 2,7 indeks poin. Diketahui sepanjang bulan lalu IHSG membukukan catatan positif dengan menguat 2,94%. Sementara di Oktober IHSG diperkirakan akan kembali melanjutkan rally. Hal ini didorong banyak sentimen positif, diantaranya Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus level di atas 5,5% di kuartal 4 2025. Lalu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi lanjutan yang disebut dengan kebijakan paket ekonomi 8+4+5 yang akan dikerahkan hingga 2026. Total anggaran paket stimulus mencapai Rp16,23 triliun. Pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi 4,75%. Berbagai sumber IDX Channel. Kami pemirsa pengendali PT RMK Energi Tbk yakni PT RMK Investama melepas kepemilikan sahamnya di RMKE sebanyak 459,37 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp408,84 miliar. Ya, Direktur RMK Investama Vincent Saputra mengungkapkan aksi divestasi saham tersebut dilakukan dalam satu kali transaksi yakni pada 29 September 2025. Secara rinci RMK Investama menjual saham RMKE di harga Rp890 per saham. Dengan demikian RMK Investama sedikitnya memperoleh dana segar senilai Rp408,84 miliar untuk aksi divestasi tersebut. Manajemen menegaskan bahwa transaksi ini tidak mengubah posisi RMK Investama sebagai pengendali RMKE. Pasca transaksi, kepemilikan RMK Investama atas RMKE menyusut menjadi 66,3%, turun dari sebelumnya 76,8%. PT Goodyear Indonesia Tbk atau GDYR mengumumkan transaksi afiliasi berupa penyewaan mesin pada 1 Oktober 2025. Ia mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, GDYR melakukan transaksi penyewaan mold atau pencetakan ban dengan Goodyear South Asia Tires Private Limited dengan nilai transaksi ini sebesar $3.735 Amerika. PT Goodyear Indonesia Tbk atau GDYR mengumumkan transaksi afiliasi berupa penyewaan mesin pada 1 Oktober 2025.
Mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, GDYR melakukan transaksi penyewaan mold atau mencetakan ban dengan Goodyear South Asia Tires Private Limited dengan nilai transaksi ini sebesar $3.735 Amerika. Baik GDYR maupun Goodyear South Asia Tires Private Limited merupakan dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. GDYR mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 2,93% secara tahunan menjadi $83,97 juta Amerika pada semester 1 2025. Namun laba bersih periode berjalan GDYR terkoreksi 58,8% secara tahunan menjadi $1,85 juta Amerika. PT Goodyear Indonesia Tbk atau GDYR didirikan pada tahun 1898 oleh Frank A. Saberling, dinamai untuk menghormati Charles Goodyear yang menemukan proses vulkanisasi karet. Perusahaan ini tumbuh menjadi produsen ban terbesar di dunia dengan memiliki 46 unit pabrik produksi di 21 negara di seluruh dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, PT Sejahtera Raya Nugrah Jaya Tbk atau SRAJ, emiten pengelola Maya Pada Hospital, melaporkan kinerja semester pertama tahun ini. Ya, namun kinerja keuangan perseroan berbalik rugi meski pendapatannya naik. SRAJ melaporkan rugi bersih sebesar Rp65,55 miliar hingga Juni 2025. Padahal di periode sama tahun lalu perseroan masih mencatat laba sebesar Rp9,65 miliar. Meski begitu, pendapatan naik sebesar 4,98% menjadi Rp1,18 triliun dibandingkan Rp1,13 triliun pada Juni 2024. Jika dirinci seluruh pos pendapatan, SRAJ meningkat. Rawat inap terpantau naik menjadi Rp971,80 miliar dari Rp954,84 miliar. Begitu pula rawat jalan yang tercatat sebesar Rp638,60 miliar dari Rp559,57 miliar. Namun bahan pokok pendapatan turut membesar menjadi Rp726,37 miliar dari Rp693,70 miliar. Desain raca aset SRAJ naik dari Rp5,68 triliun per Desember 2024 menjadi Rp7,60 triliun di paruh pertama 2025. Namun liabilitas ikut melonjak tajam menjadi Rp6,12 triliun dari Rp3,84 triliun. Sementara total ekuitas turun dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,47 triliun. Berbagai sumber untuk IDX.